Aksi simpatik anggota DPR Verrel Bramasta dalam menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Padang, Sumatera Barat justru menimbulkan kegaduhan. Verrel membagikan momennya memberikan bantuan pribadi, termasuk sepeda motor untuk modal usaha korban, sambil menceritakan kondisi darurat di sana. Namun, publik gagal fokus dan teralih perhatiannya pada outfit Verrel. Ia terlihat mengenakan rompi loreng bermotif militer yang disangka sebagian pihak sebagai rompi anti peluru. Kontroversi ini ramai di media sosial, di mana banyak netizen yang budiman menilai Verrel salah kostum dan hanya melakukan pencitraan. Netizen yang berbakti mengecam bahwa pakaian militer tidak dibutuhkan di zona bencana alam, bukan zona konflik. Kritik bahkan menyoroti warna rompi loreng yang menyatu dengan alam, dianggap berbahaya karena menyulitkan tim penyelamat jika Verrel sewaktu-waktu hanyut atau membutuhkan evakuasi di lokasi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bikin gagal fokus anggota DPR RI yang satu itu. Mengunjungi daerah bencana, korban banjir, pakai rompi ala-ala rompi anti peluru. Ya Allah, Anda itu mau mengunjungi korban banjir, bukan mau mengunjungi jalur Gaza. Ini masih untung dia tidak bawa bodyguard di belakangnya sambil dipayungi. Kan kebiasaan anggota DPR RI yang satu ini, kemana-mana dia itu sering kita lihat bawa bodyguard. Dan dipayungi pula di belakangnya. Mau sedih, tapi kok jadinya marah ya? Kok bisa anggota DPR kita ke Sumatera Barat korban banjir kayak mau ke gas? Ngapain sih mas pakai ginian? Biar kelihatan penengnya nama gitu, siapa kamu? Satu lagi nih, lokasi banjir pakai baju putih dan bersih banget ya. Nggak ada satu noda lumpur pun. Pura-pura bawa beras kayak sinetron. Pak, mohon maaf ya, mereka ini saat ini memang cuman butuh beras, cuman butuh bahan makanan. Tapi di level Anda itu harusnya pembuat kebijakan. Harusnya bisa membuat kebijakan yang pro rakyat. Hal kayak gini tuh nggak terjadi lagi. Maaf nih buat Mas Boom 123, bukan maksudnya julid, tapi emang julid. Kan kondisi di Sumatera tuh kondisi darurat bencana, bukan darurat perang. Jadi kayaknya berlebihan banget buat pakai rompi anti peluru saat kunjungan korban banjir. Kalau misalkan mau pakai rompi-rompian, itu pakai rompi pelampung aja yang warna oranye atau warna apa ya? Hijau neon gitu kan bagus, lebih terlihat gitu kan. Semangat aja buat Mas Boom 123 dan juga para pejabat lainnya yang sedang kunjungan ke korban terdampak bencana banjir di Sumatera. Juga semangat buat para tim dokumentasi para pejabat. Gue ngeliat info begini, kunjungi korban banjir di Sumatera, Verrel Bramasta beri bantuan motor. Terus gue ngeliat komentarnya begini, itu gunanya rompi buat apa? Yang komen begitu, rata-rata. Lu pakai nanya gunanya rompi buat apa ya? Buat nyelindungin diri lah. Verrel kan seorang anggota DPR, termasuk orang penting di Indonesia. Ntar kalau kena dor bagaimana tuh, ya kan? Terus ada yang komen begini juga, anak mami lagi kerja kocak, aduh. Terus juga ada yang komen begini, lah orang mah kasih bantuan apa gitu ya kan, makanan ini mah malah ngasih motor katanya begitu ya kan. Nah gue mah jadi serba salah, bagaimana ini ya kan, kasih bantuan salah, kagak ngasih tambah salah juga nih kan. Deh bingung gua. Guys, ini dia nih, Verrel Bramasta yang sedang dihujat oleh netizen Indonesia yang super julid. Nah, di mana waktu itu Verrel datang ya dengan rombongan itu ke Sumatera meninjau bencana banjir bandang. Ya Verrel, saya kasih tahu ya, netizen Indonesia itu hal yang sekecil apapun Anda tuh disorot. Jadi Anda tuh datang ke tempat seperti itu ya, pakai baju anti peluru, ada namanya Verrel Bramasta, kemudian ya mewah lah kelihatannya. Anda seperti seorang aktor atau kunjungan itu sebagai seorang peragawan lah. Gak seperti itu. Maunya mereka nih, Anda tuh pakai sarung, pakai pici, pakai baju koko, ya, pakai baju kaos lusuh. Mungkin seperti itu maunya netizen, karena netizen ini sekecil apapun Anda kunyi disorot. Jadi hati-hatilah Verrel Bramasta. Sekali lagi, kalau seandainya Anda berkunjung ke tempat-tempat bencana seperti itu, pakailah baju yang biasa-biasa saja, nggak terlalu mencolok.
Cuma saya tidak membela Farel di sini. Ya, saya katakan bahwa Farel pakailah baju koko atau pakai baju atau pakai sarung. Itu maunya netizen sedikit secara suka hati. Banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menyisakan luka yang tidak terlihat oleh kamera. Ada keluarga yang kehilangan rumahnya, ada orang tua yang berlari hanya membawa pakaian di badan, dan ada anak-anak yang mungkin belum mengerti mengapa dunia tiba-tiba berubah. Di tengah langit yang masih mendung, kita ikut menundukkan kepala. Semoga setiap tangan yang mencari pertolongan dipertemukan dengan bantuan. Semoga setiap air mata diganti dengan kekuatan. Dan semoga setiap hati yang goyah diberikan ketabahan untuk memulai lagi. Ya Tuhan, lindungilah saudara-saudara kami yang sedang kebanjiran baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Aceh ya. Kuatkan mereka yang sedang berjuang melewati hari-hari yang berat ini. Sembuhkan luka yang tidak terlihat dan lapangkanlah jalan mereka setelah ini. Ketika air nanti surut, biarkanlah harapan tumbuh lebih tinggi dari bekas-bekas yang ditinggalkan. Dan semoga kita semua belajar ya untuk menjaga alam yang menitipkan kehidupan kepada kita. Amin. Ada 9 daerah di Provinsi Aceh atau di Sumatera itu kena banjir. Bener, banjirnya tuh banjir banget, banjir bandang sampai ngelumpuhin internet, listrik. Ini yang perlu kita bahas guys, daripada kasus perselingkuhan artis nggak jelas. Sebanyak 46 ribuan jiwa guys itu terdampak sama banjir ini. Ada 1.400-an itu pada mengungsi, 5 tower PLN tumbang. Daerah-daerah yang terkena banjir itu ada di Aceh Besar, ada di Pidi, Aceh Utara, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat. Itu banyak banget guys. Tapi kok beritanya tuh kurang ada yang bahas gitu. Dari bencana ini guys, banyak netizen yang ngeluh kalau mereka tuh nggak bisa menghubungi keluarga mereka yang terkena bandang banjir ini. Which is berarti keluarga mereka juga nggak bisa nih ngehubungin mereka nih, kayak anak-anak mereka yang ngerantau atau keluarga mereka yang ngerantau di kota lain. Kalau kalian lihat video banjirnya tuh guys, bener-bener banjirnya tuh parah banget. Bahkan ini tuh bukan cuma di satu daerah, tapi ada di 9 daerah di satu provinsi, Sumatera. Sampai sekarang guys, Aceh tuh gelap banget karena nggak ada listrik, terus internet juga nggak ada. Kita sebarin informasi ini guys, dan kita doain semoga teman-teman kita di Aceh atau di Sumatera itu cepat pulih, cepat membaik. Cepat pulih Sumatera, dan semoga cepat-cepat dapat bantuan ya. Satu lagi deh, stay safe ya. Gue heran deh sama banjir bandang yang ada di Sumatera ini. Bukan sama banjirnya ya, tapi sama media dan pemberitaan. Teman-teman gue yang di luar negeri tuh, dari Australia, Prancis, Amerika tuh kayak ngirim-ngirim video-video ke gue. Ini beneran, ini di kampung bukan, ini Indonesia bukan. Iya tuh kampungku, gue bilang. Kok di luar negeri heboh banget gitu loh berita banjir ini, karena memang ada indikasi penebangan hutan liar gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu nih, tapi di berita seperti itu. Kayak mereka tuh bener-bener kayak yang menganggap ini adalah bencana yang serius gitu loh. Tapi di pemberitaan Indonesia, bahkan sampai detik ini pun itu belum dijadikan kayak bencana nasional. Gue nggak ngerti banget. Gue lihat di berita tuh, udah lebih dari 300 orang yang ditemukan meninggal. Itu yang baru ditemukan, belum lagi yang belum ditemukan. Dan kalian bisa lihat kan kayu-kayu gelondongan tuh banyak banget. Dan itu nggak terjadi di satu daerah gitu loh, nggak di Sumatera Barat doang, di Aceh, di Sumatera Utara dan lain kan banyak kan. Jadi itu kayak bisa dikatakan nasional nggak sih? Tapi mohon maaf ya, gue nggak begitu paham. Kalau misalnya menurut gue pribadi sih udah harus sih dimasukin ke bencana nasional agar bisa bala bantuan itu disalurkan tuh lebih cepat, lebih banyak dapatnya, maksudnya lebih banyak orang-orangnya, lebih terorganisasi gitu. Dan buat kalian nih ya, orang-orang Indonesia nih yang banyak komen gue lihat kok menyalahkan orang-orang yang rumahnya di tepi sungai, atau kenapa pengembang bikin rumah di tepi sungai, kenapa kalian mau beli? Ya, yang namanya bencana kan kita nggak tahu, sebelumnya belum pernah ini terjadi. Mau dimanapun kalian tinggal, yang namanya bencana datang itu pasti datang. Gue pernah tuh kemarin beberapa tahun yang lalu, rumah gue rata sama tanah, itu gempa, padahal aman dari banjir segala macam. Ya mau gimana lagi, udah takdirnya begitu. Kayak orang-orang di pinggir laut misalnya, bisa tsunami kan dan lain-lain. Kita dimanapun pasti punya yang namanya risiko. Jadi nggak bisa kalian menyalahkan orang, kenapa kalian beli rumah di sungai, kenapa kalian ini segala macam. Jangan salahkan orang, mereka kan berupaya susah payah untuk membeli rumah tersebut. Hancur nggak hati mereka? Hancur. Gue pernah ngerasain rumah gue rata, hancur. Kalian yang nggak pernah ngerasain baru bisa komen-komen begitu.
Dan untuk pemerintah Indonesia sini harus benar-benar kalian lirik sih ini kayak kasus ini. Lihatlah kayu-kayu itu, kan udah jelas tuh bukti nyatanya di situ ada gitu, bisa dilihat langsung. Nggak perlu pakai ahli-ahlian untuk mengecek kayunya. Kita aja yang orang awam ngeliat dari video, bahkan gue diinformasikan teman-teman gue yang ada di Padang ya, memang kayunya itu bukan kayu yang tumbang secara natural, ngerti nggak sih maksud gue? Tapi gue nggak paham nih, tapi gue mohon banget sih untuk bantuan segera diberikan. Jangan sampai kayak waktu gempa dulu di rumah gue tuh beberapa tahun yang lalu, itu bertahun-tahun baru rumah dibangun lagi, dan orang-orang tuh kayak susah, rusak mental mereka yang menumpang di tempat keluarga lah, ini itu tuh nggak baik gitu loh. Nah segera ini secepatnya dibantu, dijadikan aja sih bencana nasional, jadi kayak dari segala penjuru tuh bantuan biar kelar cepat kayak gitu. Jangan ini gue kayak ya malahan berita ini begitu besarnya dari teman-teman gue yang ada di luar negeri, orang luar. Kayak kenapa di Indonesia ini kalian tuh nggak begitu mempedulikan Sumatera ini?